Iya, puji Tuhan ya, ini jemaat-jemaat yang rindu untuk beribadah, amin. Iya, jadi yang telat dapat paling depan ya. Puji Tuhan, itu yang dibilang yang terakhir menjadi yang terdahulu. Puji Tuhan, Bapak Ibu, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Tiap kali kita masuki tahun baru, doa kita supaya kita lebih beruntung lagi, lebih berhasil lagi di dalam tahun-tahun yang ke depan. Tetapi kita percaya bahwa untuk mengalami keberuntungan di dalam hidup ini, maka ada standar atau ada kiat dari Alkitab. Kita harus menjadikan firman Tuhan sebagai tolak ukur untuk mengalami keberuntungan. Ya, setan bisa nggak kasih keberuntungan? Bisa saudara setan kasih keberuntungan? Bisa. Pengalaman ya? Kok jawabnya langsung bisa semuanya ya? Pergi ke Gunung Kawi bisa kaya? Tolong bersaksi Pak, maju ke sini ya. Ceritakan pengalaman Bapak. Kayaknya sudah tahu sekali. Tetapi kalau Tuhan itu berkata bahwa rancangan Tuhan bagi kita itu adalah keberhasilan dan keberuntungan. Bukan hanya berhasil tapi beruntung ya. Dan hari ini kita sama-sama pengen belajar siapa yang mau berhasil dan beruntung. Semua ini ya, yang gak mau pulang saja ya. Tapi ini semuanya mau. Kita melihat dari firman Tuhan saudara, apa yang Alkitab katakan supaya hidup kita tuh berhasil dan beruntung. Baca bersama Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Yuk kita lihat Yosua 1 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Kita baca bersama. Ya, firman Tuhan berkata 1, 2, 3. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab perjalananmu, amin saudara, ya. Ketika Musa mati, ya, Musa selesai dari semua tugasnya, maka harus ada pengganti. Lalu diangkatlah Yosua. Yosua ini masih muda saudara, tapi dia harus membawa beban, melakukan tugas yang dilakukan oleh Musa untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Untuk mengalami hidup yang lebih baik, keluar dari perbudakan di Mesir agar mereka mengalami hidup yang penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Ketika Musa mati, Yosua harus menggantikan Musa. Menurut saudara kira-kira susah atau susah? Ya, menggantikan Musa membawa bangsa ini keluar dari Mesir ke tanah perjanjian. Seperti yang sudah saya katakan lalu saudara, Tuhan itu punya rencana atas hidup kita yang harus kita tuju, yang namanya itu tanah perjanjian. Ya, sampai detik ini kita masih punya itu dan kita harus menuju ke sana. Sampai kita mencapai tanah perjanjian yang Tuhan beri buat kita, yaitu apa? Kehendak Tuhan yang sempurna atas hidup kita. Itu tanah perjanjian kita. Ya. Nah, untuk menuju ke sana itu memang tidak mudah. Bahkan banyak orang tidak bisa mencapai itu, saudara. Nah, kita semua harus mencapai itu. Ketika ketika Yosua akan menggantikan Musa saat Musa mati, tidak gampang. Tapi kita percaya waktu Tuhan panggil kita, maka Tuhan juga kasih petunjuk agar kita sampai kepada rencana Tuhan. Ya, dan memang tidak gampang. Dibutuhkan juga waktu yang tergantung dari ketaatan kita. Cepat atau lambat proses dalam hidup kita ini tergantung dari ketaatan kita. Makanya jangan suka muter-muter terus di padang gurun. Ya, capek saudara. Lalu Tuhan itu memberi satu petunjuk kepada Yosua, saudara. Kalau kita lihat di sana Tuhan itu panggil Yosua. Ya, dan dia berkata, hambaku Musa sudah mati dan sekarang kamu yang harus menggantikan dia untuk membawa bangsa ini keluar dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian, yaitu ke tanah Kanaan. Lalu ya pasti berkecamuklah dalam hati Yosua, aduh ya, membawa bangsa ini yang tegar tengkuk, yang keras kepala. Musa aja orang yang super. Di Alkitab dicatat orang yang paling lemah lembut itu Musa. Mungkin dia dari Solo. Ya, mirip-mirip suami saya. Musa itu paling tercatat, kenapa Tuhan pilih Musa? Karena dia lemah
lembut. Musa itu enggak bisa marah, saudara. Ya, suami saya juga begitu, kalau mau marah, aku boleh marah enggak? Saya bilang kalau mau marah aja, enggak usah permisi. Ya masa mau marah permisi, mau marah dulu gitu ya, itu orang Solo itu, saudara. Orang Surabaya juga begitu? Insya Allah. Ya. Jadi Musa itu dipilih Tuhan karena dia sangat lemah lembut. Ya, dan sekali saja Musa marah, waktu dia pukul itu gunung batu, ya. Tuhan itu ngomong, "Enggak usah kau pukul, arahkan tongkatmu sentuh ke gunung batu itu." Tapi karena Musa emosi dengan bangsa yang keras kepala batu ini, dia nggak mukul itu orang, saudara. Kalau Musa orang Sulawesi, tongkat itu dia pukul di kepalanya bangsa Israel pasti. Tapi karena Musa orang Solo, dia taruh di gunung itu, dia pukul gunung, saudara. Air tetap keluar. Tapi karena dia emosi hari itu, Tuhan bilang kamu nggak bisa masuk tanah perjanjian, saudara. Jadi Musa cuma sampai kalau saudara pergi ke Jordania, tuh kita ada di Gunung Nebo, itu Gunung Musa. Dia cuma sampai di situ, di bawah itu sudah tanah perjanjian bisa dilihat mata. Tapi enggak boleh karena dia emosi, ya. Nah, Yosua ini melihat semua kejadian itu, lalu dia ini mau menggantikan Musa, membawa bangsa ini keluar. Ya, pasti berkecamuk di pikirannya, tapi Tuhan itu bilang begini. Hanya Tuhan bilang apa? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya perjalananmu apa? Beruntung, ya, kemanapun engkau pergi. Jadi kalau kita mau beruntung dalam hidup ini, enggak usah tunggu pas Imlek. Ya, terus jangan nyapu loh, ya. Nanti kalau kamu nyapu di hari Imlek, nanti itu rezekinya ikut kesapu. Ya, kayak Tuhan tuh bodoh loh, ya. Masa rezeki ikut kesapu? Rezeki itu enggak pernah tertukar. Amin. Enggak pernah bingung datangnya. Makanya ada yang WA saya, "Bu, saya tuh emosi. Saya kan buka toko. Sama tetangga saya disaingi, dia buka toko yang sama di sebelah saya, Bu. Jadi itu saya marah tiap hari." Saya bilang, "Bu, orang boleh niru tokomu, orang boleh niru usahamu, tapi berkat tidak bisa ditiru," katakan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Karena berkat itu tahu ke siapa dia akan pergi, dan malaikat tuh nggak pernah salah alamat. Amin. Ya, makanya hidup sesuai firman Tuhan. Alkitab bilang kalau orang hidup rukun bersama, kesanalah berkat Tuhan itu diperintahkan. Makanya jangan banyak berantem suami istri, amin. Kalau banyak berantem tidak ada berkat. Ya, Tuhan udah mau kirim mobil nih, lagi berantem. Malaikat bilang, "Lagi berantem Tuhan, enggak jadi, kirim ke Bu Debi aja." Maka dikirimlah ke rumah saya diberkati banyak. Karena saya sama suami jarang berantem, hampir nggak pernah berantem. Kalaupun berantem 5 menit cukup, amin. Coba lihat-lihatan yang suami istri. Tolong suami istri lihat-lihatan. Cepat sekarang perintah ini, perintah. Jangan lihat istri orang, lihat istrimu sendiri. Ya, coba lihat-lihatan bilang, "Sayang, kita berantem 5 menit cukup ya supaya hidup kita beruntung," amin. Nah, kau ribut terus dalam rumah tanggamu, bagaimana kau beruntung? Ya enggak mungkin, saudara. Itu energi negatif yang ditarik saat kita ini berantem. Dosa itu membawa hidup kita ini terkutuk. Makanya Alkitab ini Tuhan bilang kepada Yosua, "Teguhkan dan kuatkan hatimu." Untuk apa? Aku mau menjadi pelaku firman. Aku tidak mau menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kalau Tuhan bilang jangan marah-marah, ya jangan marah-marah. Tapi kau bilang, "Tapi saya suka emosi." Itu urusanmu, taklukkan dagingmu. Makanya Rasul Paulus bilang, "Aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya jangan sampai aku sudah memberitakan Injil, tapi aku ini ditolak." Ya, jangan ada alasan. Ya, untuk melakukan firman itu jangan ada alasan. Harus kuatkan dan teguhkan hati. Apapun yang terjadi, aku mau bertindak, berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Ya, supaya hidupmu tuh berhasil dan beruntung. Tuhan bilang, "Kemanapun engkau pergi." Jadi bagi orang yang percaya dan hidup dalam ketaatan, tidak ada tempat sial. Amin. Kemanapun engkau pergi, berkat Tuhan akan mengikuti. Walaupun rumahmu tusuk. Ya, ada loh saudara, saya itu dulu mau beli rumah tusuk sate.
Saya tanya sama orang, bang, ini saya bisa KPR nggak? Oh enggak bu, kenapa? Soalnya tusuk sate. Ih bang juga percaya nih tusuk-tusuk sate ini. Bukan soal bang percaya bu, karena rumah begitu susah dijual. Kalau orang yang nggak bisa bayar, kita mau jual susah karena itu tusuk sate. Kalau saya nggak apa-apa tusuk sate, ya saya tanya dulu satenya apa dulu nih. Kalau sate babi enak toh. Ya saya beli rumah tusuk sate saudara. Akhirnya saya beli, kenapa? Harganya murah. Apalagi kalau ada setannya, itu paling bagus saudara ya. Udah tusuk sate, murah, ada setan lagi. Ya makanya nggak laku-laku. Ya itu yang saya beli. Saya mau tanya, apakah ketika saya tinggal di rumah itu berkat saya berkurang? No, semakin diberkati. Ya, apakah terus sial datang dalam hidup kita? Enggak. Karena berkat itu ngikuti orang, bukan ngikuti rumah, katakan. Jangan salah memikirkan ya, jangan salah memandang supaya kita jangan jatuh ke dalam berhala yang akhirnya kita jadi berdosa sama Tuhan. Bukan soal tusuk satenya. Apakah hidupmu berkenan pada Tuhan? Apakah engkau bertindak sesuai dengan firman Tuhan? Itu yang menentukan hidupmu diberkati atau tidak. Ya, saya beli rumah tusuk sate, saya beli rumah ada setannya. Kata satpamnya, itu ada setannya loh bu rumahnya. Siapa yang bilang? Kan saya satpam di sini. Saya kalau lewat tuh sering ada penampakan. Oh nggak apa-apa pak, saya beli nanti saya usir. Setannya pindah ke posmu. Satpamnya bilang, astagfirullah ibu. Ya, nggak ada pak setan mau tinggal rame-rame dengan orang yang beriman. Kalau kita beriman setan tuh nggak betah, kecuali kau temennya. Nah itu. Ya, kalau temennya dia senang tinggal, teman akrab lagi ya. Akrab sekali kita sama-sama berdosa. Kan setan tuh suka yang banyak dosanya tuh setan suka. Makanya saya suka bingung juga kalau ada orang Kristen bisa lihat-lihat. Bisa dengar suaranya setan, bisa lihat setan, sementara suara Tuhan dia tidak pernah dengar. Nah, jadi kalau ini hamba Tuhan atau hamba setan? Ya, jadi yang pertama Bapak Ibu, teguhkan hatimu supaya sikapmu, tindakanmu seturut dengan firman Tuhan. Jangan melenceng ke kanan atau ke kiri. Memang untuk melenceng itu sangat tergoda kita ini. Ya disuruh keluar dari firman itu tuh sangat tergoda. Tapi tetapkan hati. Misalnya nih kau lagi butuh duit. Kalau firman Tuhan ajarkan apa? Jangan mengandalkan manusia. Tapi berdoa datang kepada Tuhan. Tapi kan godaannya setan tuh gini. Nggak usah lah, Tuhan kan nggak kelihatan. Mending kau pinjam sama mertuamu. Waktu kau pinjam sama mertuamu, kau sudah terkutuk. Karena Alkitab bilang terkutuklah orang yang mengandalkan Ini loh kadang-kadang kita tidak mengerti yang begini-begini nih. Karena kita mencoba dengan kekuatan kita mencari keberuntungan dengan cara kita. Makanya hidup kita tuh muter-muter terus di padang gurun, tidak pernah mengalami terobosan bisa masuk ke tanah perjanjian. Saya ini ngomong sama saudara ini bukan karena saya cuma berteori, saya mengalami. Makanya saya bisa cerita. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Waktu butuh duit jangan buru-buru cari manusia. Tapi duduk di kaki Tuhan. Berdoa. Kemarin ada satu kesaksian yang luar biasa masuk di mesbah doa. Shalom Bu Debbie, saya mau bersaksi bagaimana pekerjaan Tuhan tuh ajaib katanya. Ya jadi dia cerita suami saya tuh tiba-tiba meninggal Bu. Jadi meninggalnya itu dia habis sarapan bareng di rumah lalu pergi ke kantor. Istrinya masih dada-dada, suaminya pergi. Tiba-tiba siang jam 12 dapat kabar suaminya meninggal di tempat kerja. Istrinya bilang itu saya syok, saya kaget, saya tidak bisa berkata-kata karena Bu, saya nggak tahu mau ngapain, saya ini nggak ada pekerjaan, cuma suami yang kerja dan saya juga tidak bisa menggantikan pekerjaan suami saya yang harus keliling menjadi distributor dan lain sebagainya. Akhirnya ketika suami saya meninggal, banyak pertanyaan di hati, kenapa Tuhan, saya belum siap, kenapa. Tapi dia bilang puji Tuhan, saya itu tiap malam dengar mesbah doanya Ibu Debbie. Ya, di sini ada yang dengar mesbah doa tiap malam jam 8 di channel saya Debbie Bachir TV. Kalau belum tolong subscribe. Ya, supaya imanmu tuh bertumbuh. Ini dia bersaksi. Lalu dia bilang, saya salahin Tuhan kenapa, tapi waktu saya dengar mesbah doa, saya jadi sadar ibu selalu berkata, semua yang terjadi di hidup kita ini seizin Tuhan. Soal takdir loh ya, bukan soal utang pinjol. Kalau itu urusanmu bukan urusan Tuhan, karena kau mengandalkan manusia. Tapi kematian, ya sakit, apa tuh banyak memang Tuhan izinkan. Apalagi kematian itu memang takdir Tuhan.
Lalu dia berusaha menerima takdir itu. Aku percaya bahwa ya udah semua yang terjadi itu seizin Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu, satu hal yang dia takuti, kenapa? Ya suaminya itu meninggalkan cuma satu, hartanya mobil. Itu pun masih dalam keadaan nyicil di leasing. Lalu dia pergi ke leasing itu, dia bilang, Pak ini mobil, ya gimana ya Pak, karena suami saya meninggal, apakah ada asuransi suami saya di sini? Oh maaf Bu, kalau meninggalnya karena kecelakaan, maka Bapak bebas dari tanggungan. Atau hilang kecurian, itu yang ada di perjanjian leasing. Tapi kalau meninggalnya ya karena begini, enggak ada Bu. Jadi keputusannya ibu harus tetap bayar cicilan suami. Dia pulang dengan hati yang lemes, dia berdoa. Dia tadinya berpikir mau minta tolong sama siapa karena ini sudah jatuh tempo 1 bulan. Dia cuma menangis sama Tuhan karena dia bilang memang saya nggak ada pekerjaan Bu. Ya saya untung anak cuma 1 dan saya hidup dari tabungan saya seadanya. Lalu berjalannya waktu dia cuma bisa menangis, angsuran jatuh tempo 2 bulan. Tapi satu kali dia bilang ketika saya dengar khotbah ibu, saya nangis di kaki Tuhan Bu. Saya minta ampun sama Tuhan kalau saya sudah menyalahkan Tuhan, bahkan saya mencoba mengandalkan manusia. Dia bilang, Tuhan, aku cuma serahkan masalah mobil ini, kalau Tuhan kasih jalan keluar, yang seperti apapun aku gak bisa bayangkan, karena di depanku gak ada jalan keluar. Itu namanya jalan buntu. Tapi Kak, aku berjanji kalau Tuhan tolong aku mau bersaksi. Itu janjinya. Tiba-tiba saudara abis dia berdoa malam itu dia di jamaah Tuhan, dia nangis sama Tuhan, besoknya dia tergerak untuk kembali ke leasing, mempertanyakan karena sudah 2 bulan belum bayar. Dia datang ke leasing, ketemu dengan orang, dan orang yang berbeda saudara, ketemu sama dia dan oh iya Bu sebentar ya Bu. Dia bilang ini kayaknya ibu sudah datang dulu ya, sudah, dan keputusannya begini, sebentar ya Bu. Tiba-tiba dia dipanggil dan orang itu bilang begini, oh oke Bu, ini ya sudah saya pelajari, ternyata ya ini bisa, ibu nggak usah bayar lagi dan udah mobil itu dianggap lunas karena suami ibu udah meninggal, dan ini Bu ya buat suami ibu sudah meninggal, ibu dapat pesangon. Dia bilang gini, tepuk tangan dong buat Tuhan. Saudara ya, kadang-kadang Tuhan tuh aneh-aneh ya. Kita bahkan gak bisa mikir jalannya Tuhan. Dia bilang, Bu saya sudah pernah pergi. Kemarin itu dia bilang saya datang ke leasing itu dengan niat apa? Mau balikin itu mobil. Karena sudah 2 bulan menunggak, tidak ada jalan. Waktu saya mau balikin mobil, tiba-tiba Tuhan berperkara. Malah dapat pesangon dan itu uang bisa dipakai untuk usaha kecil-kecilan yang menopang keluarganya. Tuhan ajaib gak saudara? Ya itu yang dimaksud dengan orang-orang yang mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan. Saya juga kemarin, saya kemarin baru landing dari Riau, begitu turun langsung datang ke ucapan syukur, ibadah ucapan syukur. Ada orang buka satu usaha. Dia bilang kenapa saya undang Ibu Debbie? Karena orang ini saudara pernah telepon saya jam 1 malam. Bu tolong doakan Bu. Bagaimana ini saya sudah gak tahu. Tiba-tiba partner bisnis saya memutuskan hubungan kerja sepihak. Dan saya ini disuruh kembalikan kongsiannya. Kalau sampai besok saya tidak kembalikan Bu, itu jumlahnya miliar saudara. Kalau sampai besok saya tidak balikan Bu, maka saya akan dilaporkan ke polisi. Terus saya bilang kapan Bu batas terakhirnya? Besok jam 10. Saya bilang ibu nggak ada waktu yang lebih singkat lagi telepon ke saya begitu. Maksudnya ya saya coba deh Bu, saya coba sama teman-teman saya tawari ke teman-teman saya, dia kirim company profile perusahaannya, saya kirimi beberapa teman, semuanya menolak. Maaf ya Bu Debbie, saya bukan apa-apa, saya takut join-joinan yang begitu itu. Bapak cuma kembalikan aja nih uang kongsian temennya, nanti Bapak ikut kerja sama. Oh enggak, saya enggak bisa. Dia bilang, Bu Debbie ada uang enggak? Ya saya sih ada ya, tapi kalau saya kasih ke ibu, terus anak-anak sekolah Alkitab saya makan apa? Terus saya pelayanan itu buat apa? Enggak bisa Bu, saya enggak bisa campur-campur pelayanan dengan bisnis-bisnis begitu. Jadi Bu, malam ini saya cuma bisa berdoa, harapkan Tuhan, karena dalam seperberapa detik Tuhan sanggup melakukan mujizat. Saudara tahu malam itu saya juga nggak bisa tidur. Saya bilang sama suami, kasihan banget dia ya, karena saya juga kenal ibu ini. Lalu ya udah kami berdoa, dia nangis malam itu, saya berdoa lewat telepon saudara. Besoknya jam 12 siang dia WA saya, Bu Debbie puji Tuhan. Ini tadi malam nih baru nangis-nangis, cari uang miliaran.
Tiba-tiba jam 12, puji Tuhan. Bu, gimana ceritanya? Saya telepon, sudah ada Bu uangnya. Tadi jam 11 sudah ditransfer semua ke orangnya. Ibu gimana? Jadi Bu, tadi pagi itu saya bangun, abis kita berdoa tadi malam jam 2 kayaknya jam 2 pagi. Ya pagi-pagi saya bangun, saya langsung mandi. Tiba-tiba Tuhan taruh di benak saya ada satu orang yang sebelumnya saya tidak terlalu kenal dekat, tapi Tuhan taruh dia di hati saya. Saya pergi gitu ketemu dia dan istrinya, saya curahkan semua isi hati saya kasih lihat company profile perusahaan saya. Mereka berdua itu percaya dan bapak itu ngomong, saya tadinya nggak mau percaya karena saya sudah banyak kali ditipu orang ngajak-ngajak kongsian. Tapi nggak tahu ya, sama ibu itu saya nggak bisa menolak, katanya kayak hatinya itu aneh ngomong transfer sekarang. Dan kemarin saudara, saya sudah pergi doa ucapan syukur kantornya gitu langsung 4 ruko ya, besar sekali. Dan puji Tuhan, dia bilang puji Tuhan Bu, sekarang sudah orderan masuk semua. Dan orangnya itu juga bukan orang Kristen yang tolong dia. Kemarin ikut ibadah bersama, dia bilang saya senang banget ketemu ibu karena saya juga sering nonton khotbahnya ibu, padahal bukan Kristen saudara. Tapi saya bilang di situ saudara ya, kalau kita mau berjalan sesuai dengan firman Tuhan, cuma berapa detik loh itu. Dari malam jam 2 dan besok pagi udah menjatuh tempo. Waktu Tuhan turut bekerja, engkau akan melihat Tuhan bikin usahamu berhasil dan beruntung. Ini kisah-kisah nyata yang saya saksikan dan puji Tuhan, Tuhan izinkan saya bisa ketemu orang-orang ini dan melihat. Lalu di sana dikatakan saudara yang kedua, Tuhan bilang begini sama Yosua, jangan engkau lupa apa? Memperkatakan kitab Taurat ini. Dikatakan janganlah engkau lupa memperkatakan, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Ya, supaya engkau bertindak hati-hati dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sekali lagi kita diingatkan Tuhan untuk ayo, kalau perlu engkau catat firman itu di hatimu, perkatakan siang dan malam. Supaya apa? Supaya kalau kita renungkan, kita perkatakan, kita ini bertindak benar-benar hati-hati. Jangan gegabah, jangan ceroboh. Karena saya percaya berkat, kesuksesan, keberuntungan, keberhasilan itu buah dari taburan perkataan kita dan perbuatan kita saudara. Kalau engkau memperkatakan firman, maka firman itu akan bekerja di dalam hidupmu. Karena Alkitab berkata firman Tuhan itu seperti emas yang dimurnikan dalam peleburan dapur api. Dan Tuhan berkata tidak ada satupun dari firman Tuhan itu yang gagal. Dan dia akan melaksanakan apa yang disuruhkan Tuhan kepada firman itu. Hanya kita ini enggak layak atau tidak untuk menerima semua janji Tuhan itu. Makanya hari ini ayo rajin-rajin memperkatakan firman Tuhan. Ya kalau takut berkatakan dalam nama Yesus, roh yang ada padaku lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia ini, amin. Waktu saudara mau marah, perkatakan jangan marah. Karena firman Tuhan berkata amarah itu mengerjakan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, amin. Jadi kita gak jadi orang yang meledak-ledak, kepahitan, emosi, akhirnya berantem sama keluarga, ndak omongan. Karena kita dikuasai oleh marah. Supaya kita bertindak hati-hati. Coba saudara hafalin satu ayat setiap hari. Saya yakin hidupmu pasti berubah. Amin. Hafalkan firman Tuhan itu. Lalu kita melihat di sini. Sebenarnya yang seperti apa yang disampaikan perintah itu kepada kita. Buka Ulangan 30 ayat yang ke-11 ya. Sampai 16. Ulangan 30 ayat 11 sampai ayat 16 kita baca. Ya, jangan bilang susah ya, melakukan perintah itu susah, melakukan firman itu susah ya, kita baca. 1, 2, 3. Sebab perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Melakukan firman itu tidak sukar asal kita mau. Tapi banyak orang Kristen tidak mau jadi pelaku firman, cuma mau jadi pendengar aja. Dibilang jangan berzina. Ya, dibilang jangan merokok, dibilang jangan kepahitan. Terus ngapain engkau berkata kau Kristen kalau kau tidak dengar-dengaran dengan firman Tuhan? Sebab dikatakan perintah itu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidak terlalu sukar. Dan apa di sana dikatakan? Juga tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya, baca bersama. Ya, tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Firman itu bukan di langit saudara. Firman itu hari ini ada bersama-sama dengan
kita, yaitu Alkitab yang menjadi firman Tuhan. Tuhan gak suruh sesuatu yang gak ada. Ada, dikatakan firman itu ada. Dia bukan di langit sehingga engkau berkata siapa yang bisa ambilkan kita itu dari langit. Lalu dikatakan juga di sana apa? Juga tidak di seberang laut tempatnya sehingga engkau berkata siapa yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Baca bersama 1, 2, 3. Tetapi firman ini apa? Yaitu di dalam dan di dalam untuk di amin saudara. Firman itu dekat, yaitu dalam hati dan mulut kita. Sekarang tinggal pilihanmu, mau gak simpan Alkitab, simpan firman dalam hati dan mengucapkan lewat mulut. Supaya kita hidup bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Pilihannya ada di tangan kita kok saudara. Makanya saya selalu bilang, itu loh orang mau konseling, Bu tolong dijawab, tolong dijawab. Saya baca, Bu saya itu hidupnya begini Bu. Ya memang sih saya ini bukan Kristen yang taat. Ya kagak usah konseling, tobat aja, amin. Heran saya, udah gitu ya tolong dong Bu dibalas, nggak perlu dibalas. Saya baca ini sih orang Kristen keras kepala batu. Dia udah tahu sebenarnya hidupnya, tapi pura-pura tidak tahu. Nggak usah konseling terus, yang harus kau lakukan adalah bertobat. Ngapain konseling kalau nggak bertobat? Udah dibilang jangan bersinah, jangan selingkuh, tetap aja bersinah, tetap aja selingkuh. Dibilang jangan homo, jangan lesbi, tetap aja. Kemarin di Jakarta ketangkap 56 orang pesta seks ya, satu kamar. Saya nggak bisa bayangkan tuh gurita, cumi-cumi semua ada dalam situ, kepiting. Itu kan aneh ya Bapak Ibu. Kita bayangkan aja udah jijik ya begitu. Dan yang saya heran waktu saya lihat itu fotonya, nggak ada loh yang model-model tampang bencong tulang lunak. Semuanya kelihatan keker loh. Ada yang udah punya istri, punya anak. Rata-rata mereka menikah. Aduh mengerikan sekali zaman ini. Sampai ada anak gadis yang bilang, Bu Debbie itulah sebabnya saya tidak mau menikah Bu. Karena sekarang ini istri-istri saingannya bukan cuma sama pelakor, sama cumi dan gurita. Banyak boti juga ya. Bertobat saudara. Bagaimana kita gak jadi Sodom dan Gomora ini. Kita setengah mati berdoa supaya bangsa ini diluputkan dari murka Tuhan. Ada aja orang-orang yang bikin penghukuman itu turun. Kayak Sodom dan Gomora. Saya berdoa di sini gak ada ya boti-boti. Ya Allah subhanallah. Bener loh saudara, saya bayangkan satu kamar 56 orang. Mereka pesta seks begitu yang laki-laki semua tuh, coba. Ya, saya juga kalau jadi Tuhan, udah saya bikin api turun itu di situ tuh. Ya, untung bukan saya loh Tuhannya. Tuhan tuh maha sabar. Karena Alkitab bilang Tuhan itu tidak berkenan pada kematian orang fasik. Sebenarnya Tuhan tidak mau orang berdosa itu mati. Karena dia nggak berkenan. Tapi dia mau mereka itu bertobat. Tapi kalau nggak tobat-tobat juga ya bagaimana ya saudara ya? Tolonglah please, ayo kita jadi pelaku firman. Kalau dibilang jangan selingkuh ya jangan selingkuh. Amin bapak-bapak. Amin juga ibu-ibu. Ini lagi heboh-heboh viral-viral nih kasus perselingkuhan ini. Ya, nggak cuma bapak, ya bapak-bapak selingkuhnya juga sama ibu-ibu memang. Makanya nih bapak-bapak dan ibu-ibu saya harus tembak semua ini. Ya, karena kalau nggak ada ibu juga bapak juga nggak selingkuh katanya ya. Jadi ini aneh saudara, ayolah kita ini mengejar perkenanan Tuhan. Dosa itu yang bikin hidup ini jadi sial. Bahkan dosa itu juga membawa noda bagi bangsa saudara. Kita ini perlu sungguh-sungguh berdoa buat bangsa kita, buat para pejabat kita supaya gak hidup dalam dosa. Ya ini saudara, aduh, ya lihat begitu. Saya tadi pagi lagi dengar kasus hamba Tuhan besar bercerai karena istrinya lesbi. Ya, aduh, saya lihat, aduh Tuhan ya kenapa nih dunia jadi begini. Setan itu berusaha menggiring kita ini untuk melakukan dosa. Tapi kita harus meneguhkan hati, firman itu tidak jauh, ada di mulut dan di hati. Dengar baik-baik ya, kalau ada yang homo di sini, yang boti, yang lesbi, yang selingkuh, bertobat, amin. Yang amin satu tuh ini mantap ya, ambil sepeda di bawah ya. Hadiah buat kamu. Tapi kayaknya dia belum menikah kan? Oh belum ya. Jangan-jangan pacarnya pernah diselingkuhin. Oh enggak juga. Puji Tuhan, kau cari pasti dapat yang terbaik dari Tuhan. Ya jangan bermain-main dengan dosa. Firman itu enggak jauh. Yang terakhir saudara, waktunya hampir habis nih ya. Bagaimana supaya kita baca dulu ayat yang berikutnya tadi. Ingat ya,
Lanjutannya, firman ini sangat dekat kepadamu. Karena pada hari ini, firman Tuhan berkata apa? Ingatlah, aku apa? Memperhadapkan kepadamu pada hari ini apa? Kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk apa? Ini perintah itu, ini perintah itu. Ini perintahnya, baca bersama. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk apa? Mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah dan ketetapan dan peraturannya supaya apa? Amin, saudara. Ya, jelas sekali supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Kalau ini diucapkan buat bangsa Israel ribuan tahun yang lalu, itu pun juga berlaku buat kita hari ini, saudara. Yang terakhir, bagaimana supaya kita ini berhasil dan beruntung dalam hidup kita? Baca bersama yuk, Amsal pasal 28 ayat 13 dan ayat 14. Amsal 28 ayat 13 dan ayat 14, baca bersama. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Ayat 14, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam. Ini firman yang katakan, saudara. Dikatakan bahwa orang berbahagialah orang yang apa? Yang tidak menyembunyikan pelanggarannya, mengakuinya dan meninggalkannya. Tapi orang yang menyembunyikan pelanggarannya pasti hidupnya tidak akan biar kau usaha siang malam, biar kau banting tulang siang malam, kalau ada dosa yang kau sembunyikan dalam dirimu, maka percaya hidupmu tidak akan pernah beruntung. Karena berhasil dan beruntung itu berbeda. Banyak orang kelihatan berhasil. S1, S2, S3, S5, S12. Lulus, bagus, cum laude. Pekerjaannya bagus, tapi hidupnya menderita, banyak. Tapi kalau rencana Tuhan, engkau berhasil dan beruntung. Ada orang kelihatannya tokonya rame, tapi begitu hitung-hitungan, kok enggak ada untung ya? Padahal rame loh, ada yang begitu? Ada. Jangan sembunyikan pelanggaranmu, akui di hadapan Tuhan supaya Tuhan pulihkan keadaanmu. Saya pernah doakan, ketemu satu orang ibu, dia cerita, Bu, saya sudah menikah, nggak hamil-hamil, lama saya nggak hamil. Terus mau didoakan enggak? Udah di satu titik yang nggak usah Bu Debbie, saya juga sama suami sudah menyerah karena kami sudah sama-sama berumur ya, dan sudahlah kayaknya juga udah nggak bisa. Sudah minta doa semua pendeta tapi nggak hamil. Ada yang ibu mau cerita sama saya mungkin berhubungan dengan masa lalu waktu menikah pernah menolak keturunan dulu nggak? Kan ada orang kita nikah dulu ya tapi nggak usah punya anak dulu. Kalau yang begini mending nggak usah nikah dulu. Karena kau sudah menolak duluan. Dia bilang, oh enggak Bu, kami waktu itu tidak menolak. Cuma saya mau tanya sama Bu Debbie, gini Bu, dulu waktu saya pacaran masih muda, saya beberapa kali melakukan aborsi. Saya menggugurkan kandungan saya. Apakah itu bisa menjadi kutuk sehingga saya tidak punya anak? Saya bilang kalau ibu sudah mengakuinya di hadapan Tuhan, sudah minta ampun, ya sudah diampuni harusnya asal ibu sudah bertobat. Tapi saya sih belum pernah mengakui ini Bu di depan manusia. Saya sudah akui di depan Tuhan. Tapi baru kali ini saya cerita sama Bu Debbie, boleh ibu tolong doakan saya? Oke, kita berdoa. Firman Tuhan berkata, orang yang mengakui pelanggarannya, meninggalkannya, dia akan beruntung. Kita berdoa, kita putuskan kutuk itu. Saya berdoa buat dia, Tuhan, dia mengakui dengan mulutnya pada zaman dulu dia pacaran beberapa kali aborsi. Ampuni, patahkan kutuk itu dalam nama Yesus, beri keturunan. Saya kaget saudara, berapa bulan kemudian dia WA saya, Bu, saya hamil. Kok nggak ada yang wow ya? Ya, wow saudara. Cuma semudah itu, ternyata harus diakui. Ada dosa-dosa masa lalu yang itu diikat iblis saudara. Waktu kau mengakui itu, engkau melepaskan sesuatu, dia terlepas di bumi dan di sorga. Sebab apa yang kau ikat di dunia terikat di bumi dan di sorga. Apa yang kau lepaskan di bumi terikat di bumi dan di sorga. Ayo tinggalkan dosa, jangan sembunyikan pelanggaran.
Ya, hari ini yang masih sembunyi-sembunyi simpan-simpan dosa nih, ya, tatap mata saya, cepat mengaku. Ya, mengaku sama Tuhan nomor satu. Ya, yang kedua, kalau kau punya pembimbing rohani atau siapa, minta didoakan. Ya, kalau ya sebenarnya sih aku sama istri ya. Tapi waduh nanti ribut ibu kami ya. Yang ada saya bukan mati karena waktu Tuhan, tapi mati karena waktu istri nih ya. Ya, tapi seperti yang pernah saya saksikan saudara. Ada seorang penjabat yang divonis dokter tinggal 6 bulan hidupnya. Lalu dia ketakutan mau mati. Lalu dia berdoa, Tuhan aku mau bertobat, kasih aku kesempatan hidup, aku mau bertobat. Aku harus mulai dari mana karena dosaku itu banyak. Ya, dia dibilang, saya dengar Tuhan ngomong audible bu di telinga saya. Kalau kamu mau dipulihkan, disembuhkan dan mau ya Tuhan berkenan, cuma satu, akui dosamu kepada istrimu. Wah, di situ dia seperti disambar halilintar. Karena simpenannya banyak, dosanya banyak. Tapi dia bilang begini, saya ndak ngaku mati, ngaku juga. Jadi sama-sama mati. Ya udahlah, sama-sama mati, ya ngaku aja. Dia panggil istri, dia kumpulin keluarga besar. Dia bilang umur saya tinggal 6 bulan. Saya mau membereskan hidup saya. Saya tuh banyak dosa, saya punya simpenan, saya begini. Dia cerita semua. Dia ajak istrinya keliling kota. Di situ ada satu perempuan, di sini satu, di situ satu, di sini satu, di situ satu. Banyak saudara. Banyak. Ya sampai istrinya bilang, saya nggak sangka dia itu. Ya. Tapi waktu dia mengaku dosa saudara, ya memang heboh semuanya. Istrinya pun heboh. Ya memang kejujuran itu menyakitkan. Tapi lebih baik daripada kau terkungkum karena iblis itu licik. Dia ingin cengkram engkau dalam dosa. Waktu dia mulai pengakuan hidupnya damai, hatinya damai. Dia mulai nonton khotbah-khotbah, dengerin khotbah saya di YouTube, hatinya dipulihkan. 6 bulan lewat enggak mati. Ya, 1 tahun enggak mati, 2 tahun enggak mati, sampai sekarang enggak mati-mati. Ya, justru Tuhan sembuhkan dia. Sekarang hidupnya berdampak, dia bikin persekutuan doa, dia undang semua teman-temannya, saudara. Bahkan saya sering diundang khotbah di situ. Inilah hidup. Dan Alkitab tuh nggak pernah bohong. Siapa menyembunyikan pelanggarannya, tidak akan beruntung hidupmu. Sekalipun kau kerja siang malam banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Rempong nggak orang hidup begitu? Rempong saudara. Tapi kalau kau mau hari ini bertobat, anak-anak muda jangan simpen dosa. Saya selalu bilang, jauhi itu dunia-dunia malam, dugem-dugem itu dunia gemetar. Ya janganlah ya. Ayo kita datang pada Tuhan, berlutut kepada Tuhan, memberi hidup yang penuh ya di dalam kekudusan dan bilang ini hidupku Tuhan, aku mau bertobat supaya aku mengalami rancangan keberhasilan dan beruntung, berhasil dan beruntung. Saya berdoa semua jemaat yang hadir hari ini mengalami rancangan keberhasilan dan keberuntungan.